Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi an'ama alaina bi syahri Ramadan syahrul barakah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa sekalian, sahabat religi, sahabat Majeng yang saya hormati, kita memasuki bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan. Pemirsa sekalian, ungkapan selamat datang kepada Ramadan sering diekspresikan dengan marhaban. Tidak cukup dengan ahlan wa sahlan, tapi marhaban. Ada tarhib Ramadan di mana kita dalam pribadi kita dan kemudian dalam kehidupan kita menyiapkan ruang yang lebar untuk kehadiran Ramadan yang penuh barokah ini. Kita berharap Ramadan tahun ini akan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Sangat disayangkan manakala Ramadan hanya berlalu begitu saja seperti Ramadan-Ramadan yang sudah. Kita harus berusaha hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ramadan tahun ini kita upayakan lebih baik dari Ramadan kemarin. Sahabat sekalian, jangan cinta bertepuk sebelah tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Segalanya, menyapa kita, mengakui potensi keimanan kita dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, untuk melaksanakan kewajiban berpuasa, kutiba alaikumussyam. Karena puasa itu sesungguhnya naluri alamiah yang ada di semua alam, bahkan generasi-generasi sebelum kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dengan puasa itu seolah Allah memberikan jalan tol, jalan cepat untuk mencapai derajat tertinggi, yaitu takwa, la'alakum tattaqun. Maka kita semestinya bersyukur, bersemangat untuk menyambut sapaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan mengisi Ramadan sebaik-baiknya. Dalam Ramadan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Rahmat Allah turun di bulan Ramadan sehingga orang-orang dengan gampang, dengan ringannya tergerak untuk mengisi amaliyah bulan Ramadan dari malam harinya. Ada tarawih, ada sholat malam, ada tadarus, ada ta'lim, ada sahur, pagi harinya ada puasa, dan kemudian juga ada amal-amal yang lain, sodakoh misalnya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan yang kadang kalau kita renungkan tidak sama dengan yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Bisa jadi di bulan sebelumnya kita agak ogah-ogahan untuk sholat malam, kita malas-malasan baca Al-Quran. Tapi bagaimana kita rasakan di bulan Ramadan tiba-tiba kita tergerak, ringan melakukan qiyamul lail, sholat malam, ringan kita melakukan ibadah puasa, dan ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan diberikan kepada kita sekalian pahala yang berlipat-lipat, sehingga kemudian bahkan pahala puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa anna ajzim bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri, Allah sendiri yang akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Lebih dari itu dikabarkan kepada para penghidup bulan Ramadan, mereka yang mendirikan sholat, mendirikan qiyamul lail di malam Ramadan, mereka yang berpuasa diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini keistimewaan Ramadan. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menghidupkan bulan Ramadan, yang sholat malam, yang tarawih dengan panggilan iman dan ihtisab, masa lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam redaksi lain, man shoma ramadana imanan wahtisaban, dia yang terpanggil puasa bukan karena lagi musim, bukan karena rikuh, bukan karena merasa nggak enak hati dengan kanan kiri, tapi karena panggilan keimanan, diiringi ihtisab, menghitung-hitung apa kekeliruan, kesalahan yang masa lalu, sambil berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, lebih dari itu, kemuliaan Ramadan juga diberikan karena di dalam Ramadan turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayah. Al-Quran yang jadi panduan di dalam kita menjalani kehidupan. Al-Quran yang kemudian menjadi penjelas dari ajaran-ajaran dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran yang kemudian menjadi perisai yang tegas,
yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan itu kepada kita semua. Sapaan kepada orang-orang yang beriman, baik yang imannya tebal, yang imannya biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin yang imannya tipis. Semua dipanggil, diberi rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewanya Ramadan seperti ini tidak boleh berlalu begitu saja. Maka saya ingin mengajak diri saya dan para pemirsa sekalian, mari Ramadan tahun ini harus lebih berhasil dari tahun kemarin. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan batas usia kita. Tetapi kita bermohon rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga bukan saja kita menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sukses, tapi kita juga bisa bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Selamat menjalani ibadah Ramadan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kedudukan yang mulia, layaknya kedudukan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.